Hari ini kita akan berbicara mengenai martabat. Martabat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan martabat itu? Saya mencoba melihat dari kamus bahasa Inggris. Martabat bisa berarti status. Martabat juga bisa berarti tingkat atau nilai suatu kualitas. Atau dalam bahasa Inggris kita mengenal grade. Martabat juga bisa berarti kehormatan. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, ada satu kata yang bisa diterjemahkan martabat, yaitu hod. Hod. Dalam bahasa Yunani, kita juga menemukan kata yang bisa diterjemahkan sebagai martabat. Doxa. Doxa. Kata hod ini, doxa, bisa memiliki beberapa pengertian. Yang pertama bisa berarti beauty, kecantikan. Hot juga bisa berarti comelines, kemolekan atau kecocokan. Hot juga bisa berarti excellency atau keunggulan. Hot juga bisa berarti glorious, kemuliaan. Hot juga bisa berarti goodly, kebaikan. Hot juga bisa berarti honor, kehormatan. Juga bisa berarti majesty, yang mulia atau yang agung. Jadi berbicara mengenai martabat, hal ini menunjuk pada standar keunggulan, kemuliaan, dan keagungan. Jadi bicara mengenai martabat, ini bicara mengenai kualitas, standar keunggulan dari kemuliaan dan keagungan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita tidak pernah notice hal ini. Bahwa ternyata hanya manusia, makhluk yang memiliki kesadaran mengenai martabat ini. Hanya manusia yang memiliki kesadaran martabatnya. Mengapa, saudara? Sebab manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan martabat yang tinggi. Binatang seindah, secantik apapun tidak memiliki kesadaran martabat. Tidak memiliki kesadaran martabat. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Allah yang adalah sumber segala keindahan. Sumber segala keindahan, kecantikan, kemuliaan, kebaikan, kehormatan, dan segala yang agung. Sumber segala estetika dan nilai tertinggi estetika. Tentu manusia yang diciptakan memiliki keberadaan yang bermartabat seperti itu. Dengan demikian, Bapak Ibu saudaraku sekalian, inti martabat manusia pada keberadaannya yang serupa dengan Allah tersebut. Bukan pada hal yang lain. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa yang ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23, saudaraku. Bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan martabat. Ini bacaannya hot, ini doxa. Ini bacaannya ks, 2 huruf, doxa. Manusia telah kehilangan martabat. Jadi kemuliaan Allah ini martabat manusia sebenarnya, saudara. Jadi kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah yang adalah martabatnya, itu berarti manusia tidak bermartabat lagi. Ini berarti manusia tidak memiliki standar yang baik dan benar. Nah, saudara,
Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak mengembalikan kita kepada standar itu. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita bergereja? Mengapa kita berjemaat? Orientasinya harus jelas. Kita mau meresponi anugerah Tuhan untuk dikembalikan kepada martabatnya. Seperti yang saya kemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang bermartabat. Secara naluri manusia bergerak menjalankan roda kehidupannya untuk menemukan martabat. Sebab hanya manusia satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran bermartabat ini, saudaraku. Tetapi oleh karena tidak mengenal kebenaran, manusia telah menjadi sesat. Maka martabat yang dikejar sebenarnya bukanlah martabat. Kebutaan pengertian dan kebodohan manusia mengakibatkan manusia tidak menyadari kemiskinannya tersebut. Sehingga tidak berusaha sama sekali untuk menemukan kembali martabatnya yang telah jatuh, yang jauh dari standar. Bahkan manusia mulai mengalihkan perhatiannya kepada banyak hal yang makin tidak mengembalikan dirinya kepada martabatnya. Tragis, saudara. Manusia memandang bahwa yang membuat dirinya bermartabat adalah pendidikan. Yang membuat dirinya bermartabat adalah pangkat. Yang membuat dirinya bermartabat adalah penampilan. Cantik, ganteng, menarik. Atau fasilitas yang bisa dimiliki, apakah itu rumah, mobil, perhiasan, baju yang dikenakan, dan lain sebagainya. Padahal kalau seseorang menjadikan materi sebagai nilai martabatnya, maka itu berarti ia menyembah setan. Anda mungkin anggap apa yang saya ucapkan berlebihan. Tidak. Orang kalau menjadikan materi sebagai nilai martabatnya, ya tidak mungkin melayani Tuhan. Ia akan semakin jauh dari martabat yang sesungguhnya yang seharusnya dimiliki manusia, saudaraku. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Tuhan. Ia akan kembali ke rumah abadi dalam kemiskinan. Seperti yang ditulis dalam Lukas 12. Ayat 19-21 atau lengkapnya 15-21. Orang kaya yang mengumpulkan harta kekayaan dan berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak, karena dia berpikir makin banyak makin tenang, makin banyak makin lengkap, makin banyak makin utuh, makin banyak makin aman, makin banyak makin sejahtera. Ia pulang dalam kemiskinan. Hal ini sangat mengerikan, tetapi banyak orang tidak menyadari. Karena memang tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Dan iblis membutakan mata pengertian manusia. Sehingga membelenggu banyak orang dan menggiringnya menuju kegelapan abadi. Tanpa disadari oleh manusia-manusia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mengatakan hal ini bukan berarti kita tidak membutuhkan pangkat, gelar, ekonomi yang baik dan berbagai fasilitas. Bukan berarti salah kalau kita berpenampilan menarik. Tetapi maksud saya adalah, saudaraku, kita mengupayakan semua itu bukan sebagai nilai martabat kita. Tetapi itu semua menjadi sarana pendukung kita menyelesaikan, menghabiskan umur hidup kita untuk memiliki martabat yang benar dan baik di mata Allah. Kalau seseorang gagal studi, gagal keluarga, gagal kesehatan, bisa apa? Jadi nggak efektif. Makanya orang harus bertanggung jawab dalam berbagai dan segala aspeknya. Supaya itu jangan mengganggu perburuan atau pencariannya untuk menemukan martabat yang baik di mata Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, hendak mengembalikan manusia kepada martabatnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyediakan diri menjadi penebus. Tuhan menebus kita dari cengkraman iblis. Tuhan memberikan Injilnya. Tuhan memberikan meterai Roh Kudus
Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kebaikan di situ adalah serupa dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang adalah gambaran Allah yang kelihatan ini, model dari manusia yang bermartabat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1, saudara, ayat 12, silakan kita baca. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, saudara, kuasa itu exousia. Exousia. Ini bisa berarti hak, right, privilege, hak istimewa. Tapi kalau kita tidak memberikan respon yang benar terhadap anugerah, nggak otomatis martabat itu langsung blek kita kenakan, saudara. Nggak otomatis, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan, kumpulkan harta di surga. Itu martabat itu. Yang lain akan kau lepaskan, tapi martabat ini menjadi nilai abadi. Lalu di ayat berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Mata di sini berarti pengertian. Jadi pelayanan gereja harus membuat orang menyadari kemiskinannya. Miskin di situ petokos. Petokos ada kata lain untuk miskin, penes. Tapi petokos ini artinya nothing. Kalau orang tidak menyadari kemiskinannya, maka dia tidak pernah berusaha untuk sungguh-sungguh menanggulangi. Nah, banyak orang ke gereja punya banyak masalah. Kemiskinan jasmani, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak salah minta tolong Tuhan, saudara. Oke. Tetapi mestinya setiap kita diarahkan, saudaraku, untuk melihat kemiskinan yang lebih mengerikan. Saya tahu ada banyak orang yang mengalami kegagalan berumah tangga. Dan berharap rumah tangganya dipulihkan. Oh ya, ada banyak masalah. Kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam studi. Tetapi ada kegagalan yang lebih mengerikan, saudaraku. Kalau dia tidak bermartabat. Saya bukan mengabaikan masalah-masalah tersebut. Saya mengerti. Saya memahami. Tetapi yang lebih harus diperhatikan adalah martabat itu. Itu adalah harta abadi, saudara. Ciri dari orang yang tidak menyadari kemiskinannya adalah membanggakan perkara materi yang dimilikinya. Sebab baginya itulah martabatnya. Orang-orang seperti ini akan memanfaatkan apapun termasuk Tuhan untuk kepentingannya. Nah, ironisnya, gereja masih penuh manusia seperti ini. Kadang-kadang kita kurang berbicara lantang untuk menunjukkan kemiskinan orang tersebut. Bahkan merangsang orang untuk tetap berkubang dalam masalah-masalah tersebut. Dan tidak melihat masalah yang lebih besar, yaitu kemiskinan rohaninya. Yaitu martabatnya yang belum dipulihkan. Gereja harus menjadi tempat di mana pengertian orang dibuka. Mata hatinya dicerahi sehingga dia mengerti kemiskinannya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghargai materi seakan-akan itu bisa memberi nilai martabat kita. Nah, penyesatan pikiran kalau sudah mengakar kuat dalam diri seseorang, itu nggak bisa dibereskan, nggak bisa diperbaiki, tidak bisa dipulihkan lagi. Padahal, saudaraku, martabat yang salah yang dibangun dari keindahan dunia, dari materi itu fata morgana, fantasi belaka. Hal ini akan disadari ketika seseorang harus melepaskan semuanya. Ketika dia masuk ke dalam rumah kekal atau ke dalam kekekalan, orang merasa memiliki martabat, padahal tidak. Dia baru sadar. Manusia itu kadang-kadang jadi aneh, saudara ya. Ada orang yang mau jadi terkenal, terobsesi jadi orang terkenal.
Entah jadi artis, entah jadi politisi ya. Setelah terkenal, pakai kacamata hitam supaya nggak dikenal. Ketika masih muda dan kuat, memiliki banyak cita-cita, yang pada dasarnya semua itu untuk membangun martabat. Setelah ia mencapai semuanya, maka ia akan sampai pada satu titik di mana ternyata itu tidak membuat dia merasa bermartabat. Ketika dia masuk ruang ICU, jam tangan mahal harus dilepas, cincin bermiliar harus dilepas, bahkan pakaian dalamnya pun harus dilepas. Dia hanya memakai pakaian tipis yang begitu tersingkap, auratnya kelihatan. Saya sudah berkali-kali mendoakan orang di ruang ICU sambil berdoa betulin baju, saudara. Sungguh, apalagi kalau sudah mati, harus ditelanjangi, Pak. Kalaupun pakai baju, pakai jas, sepatu lagi, dipakaikan orang lain. Lalu dimasukkan peti. Kehormatan terakhirnya itu peti mewah. Tapi dia di dalamnya tidak kelihatan. Kasihan nggak? Fata Morgana. Bagaimana kita tidak betul-betul menghayati hal ini, saudaraku? Aduh, saudara, kita mesti bertobat ya. Kalau anak-anak remaja ya, umur 14 tahun, malu ngaku 14 tahun. Mau diakui sebagai orang dewasa. Umurnya berapa, Dek? Dinaikin setengah tahun, dinaikin setahun. Ya kan? 14 tahun ngakunya udah mau 16. Mau 16 itu 2 tahun lagi. Tapi kalau sudah usia 56, itu ibu-ibu nggak mau ngaku tua. Umurnya berapa? Ditanya gitu. Ada deh. Sampai ada ibu-ibu yang tidak mau dipanggil oma loh. Kalau manggil orang tuanya mama. Tapi kalau mamanya mama, mami. Coba. Mungkin ini tidak salah, mungkin. Cuma saya mau tanya, kenapa sih tidak mau? Ketika hari-hari pertama saya dipanggil opa, saya juga rasanya canggung. Kok saya baru 50 tahun, 51 dipanggil opa. Tapi mau tidak mau. Siji tai cikung, ya udahlah, udah dipanggil opa, enggak apa-apa dah. Ya enggak apa-apa. Lihat manusia memberi martabat dari banyak hal. Lihat itu manusia, saudaraku. Kalau saudara ya pakai perhiasan, dandan, enggak apa-apa, pantas pakai baju. Tapi kalau itu memberi nilai, baju yang matching, bagus. Tapi kalau memberi nilai, enggak benar. Enggak benar. Sudah perhatikan tuh, kalau orang lagi, reuni. Waduh, mau tunjukin suksesnya. Apa kabar? Ya, sekarang saya bisnis ini. Di Cungkok saya ada 2 pabrik, kalau di Condet 5 pabrik. Oh, saya baru ketemu menteri kemarin. Aduh, bangga bener. Dia memberi nilai. Oke? Lagi reuni ya. Wanita-wanita yang gagal. Yang gak ngurus badan. Wajah juga gak jelas bentuknya. Wah, kalau ketemu teman. Wah, udah dia gak jaga image. Apa kabar? Wah, ya bagaimana? Tapi yang suaminya pembisnis, dia jaga badan cantik. Oh, dia gak begitu. Dia menunjukkan eksekutifnya. Ngerti maksud saya? Bukan gak boleh begitu. Jangan ada berpikir, wah kata Pak Eras kita harus begitu-begitu. Enggak. Kalau lagi kumpul sama keluarga besar, oh sama keluarga suami. Keluarga suami miskin-miskin. Gayanya langsung begini, saudara. Tapi kalau kumpul dengan keluarga istri, banyak orang kaya. Dia begini. Tuh lihat orang-orang miskin itu. Orang miskin martabatnya. Orang-orang begini menunjukkan bahwa dia memberi nilai martabat dari harta. Ini fakta loh. Ini fakta. Yang begini-begini ini loh, saudaraku. Miskin ini baru gejala-gejala kecil. Simptomnya. Tapi itu faktuil dalam kehidupan. Martabat saudara bukan di situ. Martabat semacam itu hanya fantasi di pikiranmu. Anda buat fantasi di sini, lalu buat fantasi di pikiran orang. Yang akhirnya lenyap seperti balon sabun. Lenyap.
Mungkin saudara berkata, bisa aja itu pendeta. Oke, buktikan. Tunggu tanggal mainnya kalau lu gak mau nurut. Kita bertobat, saudaraku. Kita bertobat yuk. Jangan memberi nilai atau martabat dari perkara-perkara dunia itu. Kalau dulu saya masih mahasiswa, membayangkan pendeta yang berhasil itu kalau jemaatnya banyak atau khutbah di ruangan-ruangan besar. Wah, khutbah di Senayan. Gitu saudara. Dan saya kira godaan seperti itu ada. Dulu saya begitu. Sekarang belajar bertobat. Belajar bertobat, saudara. Wah, bikin KKR. Undang orang sebanyak-banyaknya. Supaya orang datang mendengar firman atau supaya kamu gak dipermalukan. Kalau cuma yang hadir banyak lalu diakui, inilah jemaat kami jumlah banyak. Ini banyak gereja, jemaatnya ikut hadir di sini. Makanya kita belajar acara-acara kita tidak pakai itu. Kecuali kita bikin satu seminar soal misalnya satu kebenaran yang kita mau berbagi kepada orang lain. Itu beda, saudaraku. Nah, di kalangan pendeta ini boleh cerita ya, saudara, boleh ya. Kan pengalaman para pendeta nih. Waktu jadi pendeta kecil jalannya tunduk gitu ya. Haleluya, bro. Amin. Bro. Haleluya, bro. Itu begitu jadi pendeta agak besar dikit, agak naik sedikit ini. Haleluya, bro. Agak naik gitu. Haleluya. Begitu di pendeta besar langsung begini, saudara. Udah lain. Tuhan. Haleluya. Itu lama-lama begini melingkar ke belakang. Kenapa sih mesti begitu? Saudara ketawa ya. Saya tinggal 21 tahun di sekolah teologi dan pusat gereja. Saya sudah menjadi dosen selama 21 tahun lebih, 22-23 tahun. Saudara, saya sudah melihat mahasiswa-mahasiswa kami yang sekarang jadi pendeta-pendeta besar. Saya gak boleh sebut namanya. Dulu hormat kalau ketemu saya Pak, sekarang manggil saya Bro. Bukan saya mau dipanggil Pak, tapi kayaknya saya kalau ketemu senior saya, panggilan saya nggak berubah, Om. Kecuali di pertemuan-pertemuan yang bersifat formal, saya mengundang Bapak Pendeta anu MTH untuk berdoa. Panggil formal Bapak Pendeta. Tapi kalau sudah ketemu pribadi, ya Om, bisa dibantu Om pulang dengan siapa? Kalau perlu, Om antar. Kau pulang sama siapa? Ada nanti Om. Gampang Om antar. Saya naik taksi, saya ikut siapa? Mobil saya antar dia. Bahkan bukan saya ngarang, saudara. Untuk senior-senior saya yang sudah umur 70 tahun, saya masih ngangkatin kopernya. Dia belum kosong. Udah Om, gak apa-apa nih, saya kebetulan kosong. Tangan saya kosong. Kok anak-anak sekarang, aduh, bukan saya mau dipanggil Pak terus. Aduh, saya gak ngerti dah. Gini, ketemu segini, hei, gimana bro? Loh. Aduh, senioritas kok. Lalu, lo tahu nggak? Dia jalan sama saya dipegang begini, bukan nggak boleh. Kayaknya kita masih di timur punya tata kerama deh. Terus dia pegang pundak saya gini karena dia jadi pendeta besar. Gua nggak pusing lu besar kayak apa. Gua udah bertobat, artinya mau gede mau kecil itu bukan masalah di mata manusia, tetapi di mata Tuhan, ngerti nggak? Aduh, saya sedih, saudara. Udah bermartabat ya. Banyak orang begitu, waktu gajinya 5 juta, dia memberi nilai dirinya martabat 5 juta. Anak 4. Jadi makanya di restoran yang belum mewah, gitu ya, saudara. Kumpulnya juga orang-orang yang gajinya bangsa 5 jutaan. Ketika dia punya gaji 50 juta, dia naik. Nah, caranya mulai gak peduli lagi, agak sedikit begitu. Kalau penghasilannya 500 juta per bulan, udah beda. Waktu dia miskin, waktu dia belum kaya, dia makan di restoran, kurang baik dilayani. Dia lihat sebelahnya yang datang terlambat sudah dilayani, dia belum. Dia angkat tangan berkata, Mbak, kita buru-buru bisa minta tolong nggak? Begitu penghasilannya 500 juta. Kamu lihat nggak saya datang duluan tadi? Swag banget sih kamu ini. Kamu nggak kenal siapa saya.
Saya jangan kenal siapa saya. Saudara ngerti nggak kalau orang tambah kaya jadi tambah belagu? Karena tidak mengenal kebenaran. Waktu miskin masih disumbang mertua. Hao. Sama mertua hormat. Pagi, Mam. Sehat, Mam. Setelah dia kaya, mertua dikasih duit. Kaya, bos. Gitu loh. Miskin. Melarat. Bukan marat. Melarat. Bukan miskin. Miskin. Saudaraku. Maka Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga. Itu martabat. Mata adalah pelita tubuh. Pengertianmu harus dibuka. Supaya kau mengenali kemiskinanmu. Dan kalau orang menyadari kemiskinannya, dia menanggulangi kemiskinannya tersebut, saudaraku. Nah, masalahnya adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan itu. Nggak bisa saya jelaskan satu malam. Serupa dengan Allah untuk kembali menerima kemuliaan Allah. Yaitu berkarakter Allah. Serupa dengan Allah. Yang merupakan inti dari martabat itu. 70-80 tahun saudara jadi anak Tuhan. Tapi banyak orang yang menolak untuk berjuang seperti ini. Sebab sudah bodoh, perjuangannya hanya untuk martabat yang salah. Aduh, saudara. Seperti anak-anak tuh loh, yang gak ngerti bahwa sekolah itu untuk masa depan dia. Saya kira ada orang tua sampai hilang atau habis akal. Orang tua berkata, sekolah nak. Ya. Tapi ianya ya di mulut, nak sungguh-sungguh. Anak-anak, kalian saya kasih tahu ya, kalau kalian tidak belajar rajin, kalian itu bukan saja tidak mengasihi orang tua, kamu itu berkhianat kepada Tuhan yang memberkati hidupmu. Makanya saya larang anak-anak remaja pemuda yang tidak naik kelas berdiri di mimbar, jadi singer kayak worship leader, tidak boleh. Itu juga guru-guru sekolah minggu, kalau gagal studinya, jangan mestinya ngajar. Peta apa yang dibagikan kepada anak-anak? Perhatikan itu, saudaraku. Aktivis remaja, kata Pak Eras, kalau jadi aktivis remaja harus sukses di sekolah. Tidak boleh tidak sukses. Berhenti jadi aktivis. Nangis dari situ. Nah, ada orang tua habis akal, ayo nak sekolah. Supaya nanti satu hari nak, kamu itu bisa mandiri. Tapi ada anak yang gak mau ngerti. Kalau orang tua sampai berpikir gini, sampai ngomong juga. Kamu belum pernah nak dengar nangis-tangisan anak yang gak punya susu. Diusir sama yang punya rumah kontrakan. Kamu gak ngerti nak, jadi orang yang diinjek-injek karena miskin. Gak ngerti kamu. Nah, tolong ya saudara. Itu untuk anak-anak. Ada kan anak-anak yang gak ngerti itu. Kalau punya orang tua cerewet itu gak suka. Mama cerewet. Mama berkata, bangun. Sekolah. Ya mam. Gak masuk lah dulu ya mam. Mama guyur pakai air nih. Bangun. Ya bangun. Pulang sekolah main game. Mamanya bilang, buka game hanya Jumat sore sampai Minggu siang. Atau hari libur. Kalau masih main mama banting gitu gamenya. Udah. Pulang sekolah nonton TV. Mamanya berkata, pengen lihat mama masukin TV di gudang ya. Semua pada nggak nonton sekalian. Udah lain waktu. Ini jam berapa ini? Mau kursus kan? Kok masih begitu? Itu anak yang nggak ngerti bang ini. Orang tua kok kayak gitu jahat. Nggak suka orang seneng. Mama bukan nggak suka kamu seneng. Mama pengen kamu seneng lama nak. Ini senang sebentar lalu kamu menderita lama buat apa? Tuh, ini anak-anak. Ini sekarang untuk orang tua ya. Bapak ibu dengar khotbah soal langit baru, bumi baru, lalu ayah itu pendeta tuh frustasi kali. Suruh dengerin khotbah lewat CD suara kebenaran, kayak gak ada kesibukan, gak ada kerjaan aja. Pak bu, you kalau bilang sibuk, gak pernah gak sibuk sampai you tidur di tanah kusir.
Menteng Pulau Gunung Gadung Kwiling. Sandiago Hill. Dikubur baru Anda nggak sibuk. Kenapa Anda nggak berikan waktu yang serius buat Tuhan? Termasuk anak-anak muda. Jangan berkata tenang om, kita masih muda, Belanda masih jauh. Belanda lu bisa lihat pakai teropong, kematianmu udah bisa. Dan kalau terlanjur kamu punya mindset rusak, nggak bisa diperbaiki. Saya sudah ketemu orang-orang tua yang nggak bisa diperbaiki. Ya Pak, Bu, kita hidup nggak lama. Lagi pula kalau saudara mengikuti firman ini, nggak jadi miskin, nggak jadi bodoh, nggak jadi gagal, saudaraku. Bermartabat Allah itu jadi orang yang bertanggung jawab, jujur, rajin, giat bekerja, mudah mengalah, tekun, giat, tough. Itu benar loh. Sulit dia gagal. Anak-anak muda dengar Om Eras ngomong ini. Jangan dibohongi dengan kalimat Tuhan baik. Dia berkati berlimpah-limpah. Kamu buat pemenang. Caranya gimana? Nah begitu kali. Jadi saudaraku sekalian, kalau seorang gagal di dunia ini masih relatif, saudaraku. Relatif. Gak punya rumah, ya udah kontrak. Gak punya mobil, naik motor. Gak punya motor, naik sepeda. Tidak bisa makan di hotel berbintang, makan di warteg, masih relatif. Tapi kalau orang ditolak Allah di kekekalan, itu gak relatif, saudara. Saudara harus membuat diri saudara berjaga. Aku mau bangkit, aku mau bangun. Anak-anak muda, kamu tidak boleh lagi bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Yang tidurnya tidak jelas, jam tengah malam, pagi masih dugem. What for? Untuk apa semua itu? Pulang, jam 11 tidur, bangun pagi, olahraga, cari kerjaan, punya keahlian. Itu hadiah untuk mama papamu. Jangan beranggapan bahwa Anda yang sudah jadi Kristen lalu ke gereja berarti anak Allah. Sorry. Percaya Pak. Dalam teks aslinya pisteu. Pisteu. Artinya ini menyerahkan diri kepada. Menyerahkan diri kepada. Kepada siapa? Kepada yang dipercayai. Jadi kalau kita berkata aku percaya Tuhan Yesus, aku menyerahkan diri kepadanya. Itu berarti kita mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Tuhan berarti bermartabat seperti Dia. Itulah sebabnya dalam Matius 11 ayat 28-29 Tuhan berkata, belajarlah padaku, ku beri kuk. Kuk itu zugon dalam bahasa Yunani. Artinya ikatan atau beban atau belenggu. Sudah tahu nggak? Sapi atau kuda yang mau diberdaya gunakan itu dijinakkan. Kuda yang mau ditunggangi itu dijinakkan. Setelah dijinakkan baru bisa didaya gunakan, saudaraku. Belajar padaku. Dalam hal ini gereja harus menerima tongkat estafet amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Didik mereka, latih mereka. Nah, menjadi murid atau proses pemuridan itu jangan disimplifikasi dengan ikut pendalaman Alkitab 3 bulan. Kita ada pemuridan selama 6 bulan. Tidak signifikan. Percaya, saya sudah menganalisa dan melihat langsung praktek-praktek seperti itu, saudaraku. Nggak signifikan mengubah. Yang namanya pemuridan adalah ketika orang mendengar kebenaran yang murni. Itu cukup membuat dia dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun dimuridkan Tuhan. 70-80 tahun umur hidup kita itu proses pemuridan. Dan hidup kita ini merupakan sebuah kampus kehidupan yang luas. Di dalam Alkitab kita menemukan 2 kata, ya, di dalam Ibrani 12 khususnya untuk kata anak. Yang pertama notos, yang kedua huios. Kalau bahasa Yunani masih mirip-mirip, saudaraku, tapi kalau udah bahasa Ibrani udah Anda nggak bisa baca, yakin nggak bisa. Kayak cacing gitu.
Nah kalau ini masih bisa. Notos, huios. Notos ini artinya anak yang tidak sah. Spurious, palsu. Illegitimate son, anak yang tidak sah. Lengkapnya nih, jujurnya nih, bastard, anak haram. Sedangkan huios, ini anak yang sah. Atau bisa dikatakan pangeran. Ini dididik, saudara, dilatih. Untuk menjadi anak yang sah dilatih. Jadi sebutan anak Allah itu bukan sekedar status. Tetapi keberadaan. You ngaku anak Allah. Keberadaan you gimana? Sekali lagi sulitnya adalah bagaimana menjadi anak Allah. 70-80 tahun umur hidup kita. Kita belajar terus. Mengenal pribadi Allah. Mengenakan pribadi itu. Inilah keistimewaan kekristenan, saudara. Bukan melakukan hukum-hukum. Tetapi hakikat yang diubah. Karakter yang diubah. Bukan sekedar melakukan hukum. To do but to be. Berkarakter ilahi. Divine nature. Punya kodrat ilahi. Kalau boleh bicara cepat saja. Cirinya adalah dimanapun dia berada tidak melukai siapapun. Berada dimanapun. Tidak melukai. Kalaupun dia cantik tidak membuat orang yang buruk muka merasa terhina. Kalaupun dia kaya tidak membuat orang miskin merasa rendah diri. Kalaupun dia sukses, orang gagal tidak merasa dirinya gagal dan direndahkan. Wah, itu karakter ilahi, saudara. Udah jangan banyak ngomong dah. Kalau dimanapun kita berada, tidak berduri, tidak melukai, itu ciri anak Allah. Dia akan melihat orang ya dengan kacamata yang berbeda. Dia akan melihat nilai jiwa. Dia akan berusaha orang lain selamat seperti dia mengupayakan keselamatannya sendiri. Bukan hanya berbuat baik. Bukan hanya nolong secara finansial. Tapi rindu setiap individu juga mengenal benar Tuhan Yesus Kristus bertumbuh dalam kebenaran dan kesucian dan diselamatkan. Dan itu harus kita miliki, itu martabatnya. Dan biasanya kalau orang bermartabat anak Allah, bagaimanapun saudara, akan diberkati. Peta hidup manusia itu kan dilihat dari satu pendidikan, saudara. Selesai nggak pendidikannya? Tekun nggak dia? Yang kedua, keluarga. Bagaimana keluarga yang dipercayakan kepadanya? Lalu, pertemanan atau persahabatan. Banyak temannya nggak? Kalau di mana-mana berantem, sorry ya, something wrong. Lalu ekonomi. Memang tidak ada orang yang sempurna rasanya. Pendidikan rendah, tidak pernah sekolah. Ekonomi maju bisa. Yang ketiga kesehatan. Maaf ya yang jangan tersinggung ya. Kalau kalian gadis, masih muda, udah tahu badan gemuk itu kurang disukai orang. Ya kamu kuasai makanmu. Kalau kamu gak kunjung dapat jodoh itu mama papa juga susah, ngerti gak? Jangan hajar saja. Orang tua juga harus trik, udah jangan makan banyak-banyak nak. Alah pak, biar kurus juga gak laku. Iya tapi yang gemuk biasanya lebih tidak laku nak. Sebab itu ukuran umum. Jadi gadis-gadis yang mesti jaga kesehatan. Kalau ini banyak jerawat, berarti dihindari, itu makan lemak-lemak. Kuasai diri. Peta hidupmu harus jelas. Jangan tidur tengah malam, bangunnya siang-siang. Kan gak tertib dong. Itu petamu gak jelas. Makanya ya saudara. Orang-orang yang nilainya bagus di sini. Oke, gak bagus-bagus. Ini 7. Ini 7. Ini 8. Ini oke, ini 6. Ini 8. Ini mau dicari orang udah cukup. Cukup dicari orang. Tapi kalau di 9. Nggak usah ngomong. Dia nggak bisa gagal hidup ini. Ini petanya. Dan orang yang bermartabat ilahi sulit gagal, saudara di sini. Terhadap istri yang uring-uringan, ya bisa ngalah dah. Buat apa sih ribut ya? Ya udah, you suka apa mam? Oke, good. Nggak apa-apa. Orang bilangnya DKI, ya enggak apa-apa. Yang penting rumah tangga saya utuh. Nanti kalau anakku kawin, aku dan istriku bisa berdiri samping kanan kirinya. Enggak masalah. Oh, kita tuh jadi nggak ribet, saudaraku. Ya, ekonomi kalau kita kerja diomelin atasan, ya udah diem. Yang penting nggak apa-apa kan, itu termasuk gaji di situ, saudaraku.
Aku dibayar untuk itu. Dia lagi berantem sama lakinya, sama bininya. Dia lampiaskan ke bawahan. Kamu kenapa bikin salah begini? Aduh maaf Pak, saya nggak tahu. Padahal itu masalah kecil. Atasan juga lihat Anda diem juga seneng. Wah ini orang bisa jadi tempat kompensasi saya. Saya pernah suatu saat ya saudara, lewat sebuah pintu gerbang. Aduh itu hansipnya belagunya. Saya bilang apa sih? Agak melotot saya saudara. Jadi takut lihat saya kan. Jadi begitu hansip lihat saya terus, ya Pak. Tapi saya sempat ngomong tegas gitu. Saya jadi sedih banget. Saya bertamu di rumah orang, otak saya cuma mikir, kenapa tadi aku kok gak ramah ya. Saudara, saya bertamu itu susah. Sampai ketika ditawari makan, saya bilang maaf, bisa gak saya hanya minum. Saya sedih banget saudaraku. Tapi orang yang ikut saya gak tahu kalau saya sedang menggumuli masalah itu. Saya susah banget saudara. Waktu balik lagi, saya siapin duit. Saya menebus dosa. Saya bilang sama sopir saya, berhenti. Ada berapa? Itu saya. Jumlah, tak, saya hitung. Hansipnya terbelalak matanya. Kok ada orang sebaik ini? Dia tidak saya menebus dosa, saudara. Nurani saya terganggu. Apa sih ruginya mengalah? Hah? Apa ruginya? Walaupun kita benar, apa sih ruginya? Nah nurani kita suka sok gitu loh saudara. Nangkep maksudnya ya. Hansip itu kan kalau ketemu bos dan, tapi kalau ketemu orang jualan yang mau masuk komplek, hei, awas lo, hajar lo keluar. Aduh, sewenang-wenang. Tapi kalau sama orang dan kita kayak begitu emang ya. Miskin saudara. Karakter ilahi tidak begitu saudara. Saya ditabrak sama motor saudara. Belum lama ini di Kelapa Gading turun itu yang bawa mobil. Dia sambil turun bawa HT gitu kan. Wah takut dong yang nabrak. Udah nabrak. Kok lama bener saya turun. Ya luka gak seberapa. Dia mau minta KTP. Nasa. Udah naik. Itu dua orang itu ya. Yang perempuan bilang, makasih om. Ya udahlah mau minta ganti apa. Udah. Kadang-kadang hal yang gak prinsip gak perlu saudaraku. Ya udah. Ya. Banyak hal. Jangan melukai. Mertua yang galak, yang mau dominan, mau menguasai anak dan istri atau suami. Ya udah dah, gak lama ini biarin dah. Bukan mendoakan. On paper dia lebih dulu dari kita. Udah kena diabetes juga apa, ya udah biarin dah, mudah-mudahan dia panjang umur saudaraku. Hal yang gak perlu gak usah diributin. Nah kalau begitu kita kan aman ini. Anak-anak yang mengerti itu aku harus jadi juara. Di sekolah aku harus berhasil. Baik. Tadi saya ditanya sama remaja, Pak, nanti Bapak ceramah mengenai pacaran isinya apa? Loh, maksudnya ada sedikit summary-nya. Waduh. Saya jelaskan sedikit lalu. Kita harus bicara mengenai apa itu hidup. Tapi gini Pak, bagaimana kita menahan hasrat? Oh bukan caranya bagaimana menahan hasrat. Harus tahu basicnya, rootnya, akarnya. Kenapa kita mesti nahan? Hidup ini apa? Kapan mesti nikah? Kenapa harus menikah? Tujuan kita sekarang mau apa? Ketika muda itu mau apa? Kalau orang punya target aku jadi sarjana, dia akan bisa mengabaikan hal yang tidak perlu. Dan lain sebagainya. Nah intinya saudara, dengarkan khotbah terus. CD khotbah saya dengar. Minggu ini, dua orang yang berkata, Pak anak saya kalau mau tidur bilang, Mama, khotbahnya Om Eyas. Tidur dia, cuma mau dengerin khotbah saya. Nggak tahu nggak itu anak. Orang tua aja nggak tahu, apalagi anak-anak gimana sih. Rupanya nggak tahu itu khotbah saya bikin orang ngantuk apa ya. Tapi dengan cara begitu mamanya jadi mendengar. Lalu jadi freak. Wah ini kebenaran. Dengarkan khotbah. Bukanlah renungan harian, belajarlah terus supaya Tuhan mencerai pikiran saudara.